Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Dokter Hewan Nurul Anjar Prastiwi, dalam channel kesayangan kita, Dokter Hewan Nurul Anjar. Nah, kali ini kita sudah lama nggak jumpa ya. Tentu semoga aja banyak yang kangen sama Dokter Nurul. Sekangennya juga sekangen kucing-kucingnya kalau misalnya tidak ketemu dalam beberapa jam ataupun beberapa hari belakangan. Nah, kadang-kadang ini kan musimnya lagi musim nggak jelas istilahnya gitu ya. Kadang hujan terus atau kadang pula juga tiba-tiba panas gitu ya. Jadi musim-musim yang istilahnya perubahannya itu agak signifikan gitu. Nah, ini sangat banyak mengakibatkan hewan-hewan kita itu ada sedikit problem. Nah, kadang hewan kesayangan kita tuh merasakan yang namanya demam. Nah, sebenarnya demam itu apa sih gitu ya? Nah, sebenarnya suhu manusia dan suhu hewan itu berbeda ya. Jadi kalau misalkan kita normal di angka 36 sampai 37 derajat, itu kalau di hewan terutama kucing atau anjing ini waspada karena dia lagi mengalami hipotermi kalau dia ada di level itu. Jadi hati-hati banget ya teman-teman. Tidak normal di manusia itu tidak normal di hewan. Jadi beda banget. Nah, sebenarnya standarnya berapa sih di kucing ataupun di anjing? Sebenarnya paling aman banget itu range di antara 38 derajat ya. Jadi plus minus 38 derajat itu di antara 37,2 sampai 39,2. Jadi kalau misalkan teman-teman menganggap bahwa kucingnya lagi demam atau lagi panas, ya ketika suhunya itu 39,3 ke atas gitu ya. Jadi jangan hanya bikin dengan perasaan gue pegang kayaknya panas, gue pegang telinganya kayaknya panas, gue pegang badannya kayak panas. Jangan pakai perasaan. Cek pakai termometer ya teman-teman. Nah, kalau termometer di manusia itu biasa ditaruh di mana? Di ketek ya, di ketiak. Nah, kalau di hewan di mana? Ternyata beda teman-teman ya. Termometer atau untuk ngecek suhu itu berada di anus ya teman-teman. Jadi memang dimasukkan sehingga kita tahu secara real kondisi hewan kesayangan kita apakah lagi demam ataukah sebenarnya normal gitu ya. Nah, satu hal lagi yang penting banget ketika mengalami demam, teman-teman sebenarnya nggak perlu terlalu khawatir ya. Karena sebenarnya demam itu merupakan efek yang umum. Jadi kalau misalnya dia ada sakit, dia akan mengalami yang namanya demam karena itu adalah respon dari tubuh untuk melawan suatu penyakit. Jadi sebenarnya biasa, justru harus demam karena di tubuh ini merespon. Justru kalau nggak demam malah something problem nih. Jadi sebenarnya kalau demam itu normal, tapi yang nggak normal itu adalah ketika si hewannya itu demamnya itu berketerusan. Jadi beberapa hari, terus kemudian muncul tidak mau makan, terus kemudian dia lemah, terus ada muntah ataupun ada diare. Nah, itu yang istilahnya jadi bahan pertimbangan ataupun bahan sebagai bahan evaluasi nih, hewan kita memang ada problem dan harus segera dibawa ke dokter. Satu lagi pesan saya, jangan sekali-sekali teman-teman ngasih hewan terutama kucing dengan paracetamol ya. Kadang kita berpikir kita bisa pakai paracetamol gitu ya untuk menurunkan panas, tapi ternyata itu tidak bisa buat kucing kita karena malah justru bersifat toksik. Jadi hati-hati banget jangan sampai kita ngasih paracetamol di kucing. Oke teman-teman, semoga bermanfaat. Kalau misalnya demam terus berlanjut, segera hubungi dokter dan segera kontak dokter dan untuk dicek lebih lanjut supaya tidak terjadi apa-apa. Sampai jumpa di next video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.